Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun fil anfali wal aulad kama sali khaisin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Bagi orang-orang yang lalai, maka hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Sidang Jumat rahimakumullah. Hidup ini adalah perjalanan panjang menuju surga. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita untuk bisa sampai di surga. Perjalanan panjang ini tidak mulus begitu saja, tetapi banyak tantangan dan rintangannya. Bahkan semakin jauh dari zaman kenabian, semakin tidak ringan itu tantangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardi minad dunya." Rawahu Muslim. Bersegeralah kalian beramal, karena nanti akan ada fitnah seperti gelapnya malam. Pagi hari seseorang dalam keadaan muslim, sore sudah kafir. Sore dalam keadaan muslim mukmin, paginya sudah kafir. Mereka menukar agamanya demi dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fitnah Nabi SAW gambarkan seperti gelapnya malam. Manusia tidak tahu mana jalan selamat, tidak tahu mana jalan yang membinasakan. Ibarat orang yang berjalan di gelapnya malam, tidak tahu mana jalan, tidak tahu mana jurang,
Tidak tahu mana akar, tidak tahu mana ular. Ada kalanya yang dianggap akar, ternyata itu adalah ular. Maka sangat susah sekali membedakan kebaikan dan kebenaran di akhir zaman. Ada kalanya orang yang kita anggap sebagai pejuang, enggak taunya adalah pecundang. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan jalan keluar, yaitu badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal saleh. Isi waktu-waktu kita untuk ibadah. Bangun tidur, saatnya kita berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid setelah semuanya rapih. Kemudian datang sampai di masjid, kerjakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sambil menunggu azan. Selanjutnya salat qobliyah dan seterusnya sampai malam datang. Sibukkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Sebab kalau kita sibuk dengan berita, itu fitnah semuanya. Dan fitnah-fitnah itu lebih baik kita tidak mengetahuinya. Sampai-sampai dikatakan bahwa di zaman fitnah, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terbangun. Orang yang terbangun lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terbangun. Orang yang tidur tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, itu lebih baik daripada orang yang terbangun, dia masih mendengar suara, dia melihat sesuatu. Dan orang yang terbangun lebih baik daripada yang duduk, sebab yang duduk tahu lebih banyak tentang hiruk pikuk dunia. Jadi semakin kita tidak tahu menahu dengan urusan dunia itu yang semakin baik di zaman fitnah. Maka jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna buat kita. Tidak mendatangkan manfaat dunia, tidak mendatangkan manfaat akhirat. Jauhi hal-hal yang tidak berguna, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun fitnah yang paling berat bagi umat ini diantaranya adalah fitnah harta dan fitnah wanita. Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Dan ujian umatku adalah masalah harta, masalah uang, masalah duit. Tadinya teman akrab, giliran ada masalah duit jadi berpisah. Tadinya keluarga adik kakak yang saling bantu. Begitu ada masalah duit semakin jauh. Murid dan guru tadinya menghormati gurunya. Begitu ada masalah duit maka tidak lagi seperti itu. Ini fitnah masalah uang. Yayasan yang tadinya solid membangun dakwah. Begitu sudah ada duit maka mereka saling cakar. Fitnah dunia. Maka orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terbangun. Kemudian khusus bagi laki-laki, fitnah paling berat adalah wanita. Ma taraktu fikum fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berat yang aku tinggalkan di tengah kalian bagi laki-laki melainkan adalah perempuan. Jadi godaan wanita itu fitnah yang berat, yang besar, yang harusnya seorang muslim waspada. Hati-hati tentang wanita itu. Dia memang kelihatan lemah, tetapi laki-laki yang gagah bisa dikalahkannya. Maka waspadalah dengan wanita-wanita yang bisa menimbulkan fitnah. Sibuklah dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sibuk dengan fitnah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah. Mengenai fitnah, ada dua macam fitnah yang berbahaya. Yang pertama tadi, fitnah syahwat. Fitnah wanita itu syahwat. Fitnah harta itu syahwat, fitnah kedudukan itu syahwat.
Tetapi ada yang lebih berbahaya, yaitu fitnah syubuhat, kesamaran dalam beragama. Adapun fitnah syahwat, ada kalanya orang itu terfitnah dengan wanita, tatkala diingatkan dia takut kepada Allah, dia bertaubat. Begitu juga fitnah tipuan dunia harta, ada kalanya orang di akhir waktunya dia akan bertaubat kepada Allah. Tetapi fitnah syubuhat, ada kalanya sampai mati dia tidak bertaubat. Jadi pemahaman-pemahaman yang rancu, manhaj beragama yang menyimpang, itu susah orang untuk kembali. Ada kalanya dia mati dalam keadaan mempertahankan bid'ah yang dia yakini. Bukankah terbunuh Utsman bin Affan? Tidak lain karena subhat yang ada di kepala mereka para pembunuh. Membunuh Utsman bin Affan yang sudah dijamin masuk surga, ditusuk dadanya dengan baca bismillah. Lihat menusuknya, membunuh seorang muslim dengan baca bismillah, seakan-akan dia berada di atas kebenaran. Apa penyebabnya? Tidak lain karena subhat yang ada di kepalanya. Maka obat daripada syahwat adalah iman. Kuatkan iman kita agar kita bisa menolak syahwat. Adapun obat daripada syubhat adalah dengan ilmu. Dengan ilmu dan mengikuti bimbingan Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itulah yang bisa menyingkirkan kita dari syubhat yang apabila tidak diberi oleh Allah taufik hidayah, banyak orang-orang mati di atas bid'ahnya, di atas subhat yang ada di kepalanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قم الصلاة.